Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan bahas kisah atau cerita tentang Barsisa Al-Abid. Ya, Barsisa Al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Kenapa dia disebut Al-Abid? Karena dia itu adalah seorang ahli ibadah. Nah, dia mendapatkan predikat itu karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadahnya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Konon, ia memiliki 60.000 murid atau siswa yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada para malaikat, "Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barsisa? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tidak ubahnya seperti setan yang terkutuk." Syahdan, malaikat pun tercengang mendengar perkataan Allah SWT tersebut. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina dina. Al-Kisah, Barsisa memiliki sebuah keramat. Ya, apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila tersebut sembuh. Dan itulah yang terjadi saat itu pada seorang gadis anak raja. Sang putri atau seorang gadis itu mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barsisa di tengah hutan agar dia memperoleh perawatan rehabilitasi dengan harapan akan menuai kesembuhan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barsisa di padepokannya yang berada di tengah hutan. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, sang putri saat itu masih dalam keadaan gila. Dan saat Barsisa hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang lain, iblis pun datang menggoda. "Wahai Barsisa, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda. Tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula ia dalam keadaan gila. Sudah tentu ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini. Setelah kesembuhannya nanti, kalian pun juga hanya berdua di hutan belantara ini. Tak akan ada orang yang mengetahui. Ayolah, kukira pantas bagimu untuk rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan." Itu adalah bujuk rayu dari setan atau iblis. Nahas menimpanya. Barsisa tergoda oleh tipu daya iblis terkutuk itu. Ia pun melakukan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila. Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik menggoda ke dalam relung hati Barsisa. "Celakalah kamu, wahai Barsisa. Cepat atau lambat perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih engkau sudah terkenal sebagai seorang yang sakti dan ahli ibadah. Jika hal ini diketahui, sontak reputasimu akan hancur berantakan. Nama baikmu akan tercemar dan seluruh orang akan mencapakanmu. Lalu apa yang harus aku lakukan?" Batin Barsisa mulai dirundung kecemasan tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri dan mencari cara bagaimana untuk mengetahui semua ini. Dan lagi-lagi sang iblis mulai berbisik melancarkan strategi. "Sudahlah, bunuh saja wanita itu. Kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri. Maka semuanya akan beres. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana." Bodohnya, Barsisa pun ternyata mengiyakan tawaran iblis. Dia menyetujui usulan iblis tersebut. Dibunuhlah sang putri olehnya dan kemudian ia kubur dalam-dalam hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah gundukan tanah itu. Akhirnya sekarang tuntas sudah semuanya. Batin Barsisa penuh lega. Namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang terkenal ahli ibadah dan bisa menyembuhkan orang gila,
Hanya dengan sentuhan tangannya itu, iblis kemudian menjelma menjadi seorang soleh ahli ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ia kemudian masuk ke istana menemui raja dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barsiso di tengah hutan belantara. Seketika sang raja mengira utusan itu menangkap Barsiso di padepokannya, dan tanpa ampun akhirnya Barsiso dihukum salib oleh sang raja. Sungguh kini Barsiso sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barsiso ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan itu untuk menjerumuskan lebih dalam ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barsiso dengan penuh rasa iba, "Alangkah malangnya nasibmu wahai Barsiso, engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun janganlah kau hiraukan, sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu, tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu?" "Sungguh aku akan melakukan asal engkau mau menyelamatkan," tanya Barsiso kegirangan. "Sembahlah aku." "Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu?" tanya Barsiso. "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja, entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku." Maka dengan sisa-sisa tenaga, Barsiso yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintah oleh iblis. Sayangnya seketika itu juga ia mati, dan iblis pun tak menyelamatkannya, sedang ia telah mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah yang sangat menarik dan memberikan pelajaran besar bagi kita semuanya, bahwa kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita, maka kita harus senantiasa beribadah dengan rajin, terus bertobat, terus beristighfar, meskipun ya kita melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Seperti Barsiso, dia rajin ibadah selama hidupnya, tapi di akhir hidupnya, di akhir ajalnya, di akhir hayatnya, ternyata dia malah menjadi kafir, menyembah iblis. Mungkin itu saja mengenai kisah Barsiso, dan ini kisah atau cerita saya ambil dari website islam.nu.or.id. Ya, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.